Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita belajar tentang manajemen operasional perbankan syariah. Ini adalah pertemuan kedua. Kita akan membahas mengenai sistem dan prinsip operasional perbankan syariah bersama saya, Rosana Eri. Kita akan menggunakan buku acuan, bukunya Muhammad, yang kemarin saya share bukunya di grup. Seperti itu. Yuk kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Berikutnya kita mulai ke definisi dari bank syariah. Jadi ada sedikit perbedaan gitu ya menyebut bank syariah di Indonesia dengan di luar negeri. Kalau kita baca artikel-artikel luar, itu biasanya bank syariah itu sering disebut dengan bank Islam atau Islamic Bank kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia, kata yang lebih lazim itu menggunakan bank syariah, bukan bank Islam. Jadi sebenarnya sama saja sih, sama definisinya sebenarnya sama, kayak gitu ya. Jadi bank syariah atau Islamic Bank itu, gitu ya, atau bank Islam, itu adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Pada umumnya yang bank konvensional itu kan mengandalkan bunga gitu kan ya. Yang operasional dan produknya itu dikembangkan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Seperti itu definisinya. Terus karakteristik bank Islam itu seperti apa? Jadi karakteristiknya atau ciri-cirinya adalah dia yang pertama pelarangan riba dalam berbagai bentuknya. Jadi riba entah itu nanti diubah kalimatnya atau katanya atau istilahnya dengan kata yang lain, tapi kalau dia ada unsur ribanya, dia nggak boleh kayak gitu ya. Yang kedua, tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang. Jadi kalau kita belajar tentang manajemen keuangan, mungkin kalian juga udah belajar gitu ya. Jadi kita kan belajar tentang nilai konsep nilai waktu dari sebuah uang gitu ya, time value of money. Nah itu kalau di bank syariah itu nggak boleh ada itunya atau nggak mengenal tentang itu. Yang ketiga, konsep uang itu sebagai alat tukar, bukan komoditas. Jadi bukan komoditas yang diperjualbelikan kayak gitu uangnya itu, tapi dia sebagai alat tukarnya, gitu ya. Yang keempat, tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang spekulatif. Yang spekulatif tuh yang nggak tentu kayak gitu ya. Nanti kedepannya seperti apa gitu, yang perkiraan gitu itu nggak boleh gitu ya. Yang kelima, tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang gitu ya. Kalau misalnya kamu nyicil, kamu harganya jadi sekian, kalau cash sekian kayak gitu. Jadi yang kayak gitu itu nggak boleh. Jadi harganya itu ya sama kayak gitu untuk suatu barang gitu. Biasanya kalau misalnya di bank itu kan juga melayani pinjaman untuk pembelian rumah, KPR dan lain sebagainya. Nah, itu harganya itu harus sama. Terus yang keenam, tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad. Jadi kalau satu akad ya nggak boleh ada dua transaksi, satu transaksi kayak gitu ya. Gitu. Itu adalah definisi dan ciri-ciri dari bank Islam. Ya, adalah mengenai transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Mungkin kalian pernah belajar ini di mata kuliah yang lain. Bu Rosana hanya mengulang kembali. Jadi transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, menurut buku acuan yang kita pakai, itu adalah yang pertama, transaksi itu tidak mengandung unsur kezoliman. Jadi tidak menzalimi orang lain atau pihak lain seperti itu ya. Terus kemudian yang kedua itu bukan termasuk riba. Nah, jenis-jenis riba juga kayaknya kalian sudah banyak belajar ya. Ada riba nasi'ah dan lain sebagainya kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga, tidak membahayakan pihak sendiri ataupun pihak lain. Jadi tidak membahayakan dalam artian tidak membahayakan di sektor keuangan kayak gitu ya, finansial itu tidak membahayakan bagi pihak sendiri maupun pihak lain. Kemudian berikutnya adalah tidak ada penipuan, itu jelas kayak gitu. Terus tidak mengandung materi-materi yang diharamkan, misalnya pembiayaan untuk sesuatu yang hukumnya haram gitu, itu nggak boleh gitu. Ini yang membedakan banget dengan bank-bank konvensional kayak gitu ya. Terus juga tidak mengandung unsur judi kayak gitu. Jadi yang prediksi-prediksi yang nggak jelas, untung atau rugi dan lain sebagainya kayak gitu. Yang intinya adalah unsur-unsur judi kayak gitu. Itu nggak boleh.
Berikutnya adalah tentang kegiatan bank syariah atau Islamic Bank kayak gitu. Itu apa aja sih gitu kan? Ada 4 yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah dia sebagai manajer investasi. Jadi mengelola investasi, yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi. Jadi bank syariah itu adalah sebagai agen investasi kayak gitu ya, atau pengelola investasi. Terus kemudian yang kedua, investor akan menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi alat investasinya yang akan diinvestasikan itu sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana. Gitu ya, kalau di bank syariah pasti seperti itu. Terus kemudian yang ketiga, penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi dia juga penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran untuk bayar-bayar dan lain sebagainya. Itu juga bisa lewat bank syariah asal nggak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah kayak gitu. Tetap bisa sama kayak bank konvensional kayak gitu ya, tapi harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian yang keempat itu adalah pengemban fungsi sosial yang berupa pengelola dana zakat, infak, sedekah, serta pinjaman kebajikan, kayak gitu ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas mengenai struktur organisasi bank umum syariah. Jadi kita bisa mengacu pada gambar yang sudah Bu Rosana tampilkan di PowerPoint ini. Paling tinggi dalam organisasi bank umum syariah, contohnya adalah bank muamalat seperti itu ya, yang bank syariah. Itu adalah yang paling tinggi RUPS atau rapat umum pemegang saham, atau sering juga disebut rapat anggota gitu ya. Tapi emang lazimnya RUPS sih kayak gitu ya. Di bawah RUPS itu ada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. Seperti itu. Kemudian Dewan Komisaris itu nanti akan didampingi juga oleh Dewan Audit. Dewan Pengawas Syariah, seperti yang kalian tahu, pasti akan mengawasi sisi syariahnya, sementara Dewan Audit itu akan lebih mengaudit dari sektor finansialnya. Dewan Komisaris ini terdiri dari Dewan Komisaris dan juga Komisaris Independen, kayak gitu ya. Jadi ada 2. Terus kemudian Dewan Pengawas Syariah, ini biasanya terdiri dari Ketua Dewan Pengawas Syariah dan anggota Dewan Pengawas Syariah. Seperti itu. Terus nanti ada Dewan Audit itu yang akan mengaudit. Nah, di bawahnya Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, itu nanti ada direksi. Yang di bawahnya itu ada divisi-divisi atau urusan-urusannya, gitu ya. Kita mulai dari direksi. Namanya aja direksi. Dari kata bahasa Inggris direction kayak gitu ya, yang mengarahkan gitu. Jadi dia yang akan mengarahkan secara teknis di bank syariah tersebut harus seperti apa. Nah, di sini nanti biasanya di direksi ini ada direktur utama, ada wakil direktur 1, wakil direktur 2. Terus kemudian nanti di bawahnya ada divisi-divisi atau urusan-urusan seperti itu ya. Jadi ada direksi bagian apa kayak gitu. Nah, di sini biasanya kalau di bank syariah itu ada divisi wholesale transaction banking gitu ya, yang mengurusi tentang transaksi banking. Terus kemudian juga ada divisi retail banking. Terus ada sales and distribution, ada IT, ada risk management atau manajemen risiko, ada compliance and human capital, ada finance and strategy. Nah, itu adalah contoh-contoh dari divisi-divisi atau urusan yang ada di bawah direksi. Nah, nanti di bawahnya divisi atau urusan tersebut gitu ya, divisi-divisi tersebut itu nanti ada kantor cabang seperti yang kalian lihat. Jadi ada kantor cabang misalnya Salatiga, kantor cabang Solo, kantor cabang Semarang dan lain sebagainya. Itu yang paling bawah. Kira-kira seperti itu sih struktur organisasi Bank Umum Syariah. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai struktur organisasi bank umum konvensional
yang membuka kantor cabang syariahnya. Contoh nih, BNI. BNI itu kan kemarin BNI konvensional ya, terus kemarin dia buka cabang BNI Syariah. Terus misalnya BTN. BTN itu kan awalnya Bank Tabungan Negara konvensional, terus dia membuka syariahnya, kayak gitu ya. Oh ya, tapi kalau BNI, BSM, dan BRI Syariah itu kemarin jadi satu ya, mereka merger menjadi satu bank namanya BSI. Tapi masih ada kayak BTN Syariah, Bukopin Syariah, terus Bank Niaga Syariah, dan lain sebagainya. Nah, mereka struktur organisasinya seperti apa? Nah, struktur organisasinya ini Bu Rosana tampilkan di slide ini nih. Jadi strukturnya adalah tetap yang paling atas adalah RUPS. RUPS itu atau Rapat Umum Pemegang Saham itu selalu yang paling atas dan dia memegang keputusan terbesar atau tertinggi seperti itu. Di bawahnya selalu ya ada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris tentunya akan didampingi oleh Dewan Audit juga kayak gitu. Dewan Pengawas Syariah sama tujuannya mengawasi sisi sektor syariahnya, Dewan Audit akan mengaudit dari sektor finansialnya. Terus kemudian di bawahnya ada Dewan Direksi, yang di bawahnya juga ada divisi-divisinya. Sama seperti yang tadi Bu Rosana sudah jelaskan sebelumnya seperti itu. Terus nanti ini ada divisi-divisi atau urusan-urusan seperti itu, nanti di bawahnya ada kantor cabang seperti itu. Nah, kalau yang ini itu kita akan membahas mengenai penggabungan Bank Syariah BUMN kemarin per 1 Februari ya, antara BRI Syariah, kemudian Bank Mandiri Syariah, dan BNI Syariah itu bergabung menjadi satu yang dikasih nama Bank Syariah Indonesia. Jadi mungkin nggak asing sih buat kalian yang ada di prodi perbankan syariah, pasti sudah dengar isu ini juga seperti itu. Nah, ini kemarin komposisi sahamnya, jadi ini ada hitung-hitungannya dan lain sebagainya, karena ini namanya merger ya, jadi semuanya itu bergabung seperti itu. Kalian bisa lihat bagaimana komposisi sahamnya, mulai dari Bank Mandiri, BNI, terus BRI, kayak gitu, dan juga publik, kayak gitu. Tertinggi diduduki oleh Bank Syariah Mandiri, gitu ya. Komposisi sahamnya, gitu. Jadi, BSM kemarin itu yang paling tinggi seperti itu. Jadi sebanyak 51,2%, BNI 25%, BRI 17,4%, dan yang lainnya itu dari DPLK dan publik seperti itu. Jadi kemarin ada penggabungan, terus kemudian personil-personilnya yang ada di dalam sana siapa aja ya, penggabungan dari 3 bank syariah ini. Seperti itu sih. Jadi nanti mungkin kita juga akan membahas lebih banyak lagi tentang ini gitu ya. Tapi kemarin ketika Februari penggabungan, kita juga banyak ya belajar tentang ini, banyak sekali webinar-webinar yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi yang ngomongin tentang penggabungan antara 3 bank BUMN ini. Seperti itu. Oke, berikutnya kita akan belajar mengenai sistem operasional dari Bank Umum Syariah. Ini kayak kita ngulang aja sih. Bu Rosana yakin kalian udah dapat materi ini di Fikih Muamalah sekitar semester 2 gitu kalau prodi perbankan syariah. Jadi kita kayak mengulang aja. Jadi yang pertama pasti kita mulai dari penghimpunan dana. Kalau di bank syariah pasti ada wadiah sama mudharabah. Terus kemudian ada pengumpulan dana atau pooling dana, dananya dikumpulkan seperti itu. Terus nanti untuk disalurkan. Disalurkannya ada 3, yaitu dengan prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa. Kalau prinsip bagi hasil ya pasti nanti akan dapat bagi hasil atau dapat laba. Kalau dia prinsipnya jual beli ya pasti akan ada marginnya atau ada keuntungannya kayak gitu ya. Terus kemudian kalau prinsip sewa ya dia pasti dapat uang sewanya kayak gitu. Terus nanti biasanya akan ada tabel bagi hasilnya, terus nanti ada laporan rugi labanya gitu ya, atau laba ruginya kayak gitu. Nah, nanti akan ada yang namanya pendapatan juga yang berasaskan atau berlandaskan atau berbasis juga imbalan juga ada. Seperti itu kira-kira. Oke, jadi segitu aja materi manajemen operasional perbankan syariah sesi yang kedua. Dan
Seperti biasa, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen dengan menuliskan kelas, nama, dan NIM. Jangan lupa bunyikan lonceng, gitu aja. Maaf bila banyak salah-salah. Kita lanjutkan diskusi kita lewat media yang lain. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.